Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira dan teman kelompok saya Fitriah. Dan di sini kita akan mempresentasikan tugas dari evaluasi pembelajaran bahasa Arab, yaitu kurikulum bahasa Arab dari kelas 4 MI. Yang pertama, kita akan membahas tentang kurikulum K13 atau kurikulum 2013, yaitu kurikulum yang menghadirkan pembelajaran yang mengadu pada 3 ranah kompetensi, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Adapun kurikulum 2013 menganut pandangan dasar bahwa pengetahuan tidak dapat dipindahkan secara utuh dari guru kepada siswa, melainkan membutuhkan proses pembelajaran secara langsung atau ilmiah untuk menyampaikan informasi sehingga dapat memberikan makna dalam belajar. Nah, siswa adalah subjek yang memiliki kemampuan untuk secara aktif mencari, mengolah, mengkonstruksi, dan menggunakan pengetahuan. Adapun kompetensi dasar dari pembelajaran ini adalah: 1. Menerima bahwa kemampuan berbahasa merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengamalkan kemampuan berbahasa untuk hal-hal yang baik sebagai wujud syukur atau anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menjalankan sikap peduli dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. Selanjutnya, menjalankan sikap jujur dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Selanjutnya yaitu memahami fungsi sosial dan unsur kebahasaan, bunyi, kata, dan makna dari teks sangat sederhana terkait dengan tema al-unwan dengan melibatkan tindak tutur, memberi dan meminta informasi tentang alamat seseorang. Selanjutnya yaitu menganalisis unsur kebahasaan atau bunyi kata dari teks yang sangat sederhana terkait dengan tema tersebut. Nah, selanjutnya mendemonstrasikan tindak tutur memberi dan meminta informasi tentang tindak tutur memberi dan meminta informasi tentang alamat seseorang sesuai dengan tema. Selanjutnya menyajikan hasil analisis bunyi, kata, dan makna dari teks sangat sederhana terkait dengan tema tersebut. Baik, pada KI 1 atau kompetensi inti 1 yaitu sikap spiritual, yaitu menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti 2 yaitu sikap sosial, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. KI 3 yaitu pengetahuan, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda yang dijumpai di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Yang keempat itu ada keterampilan, yaitu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Adapun indikator dari pencapaian kompetensi yaitu peserta didik mampu melakukan percakapan sehari-hari tentang tema tersebut. Yang kedua, melafalkan bacaan-bacaan dan intonasi yang benar. Yang ketiga, menjawab pertanyaan seputar materi. Yang keempat, memahami tata bahasa atau kaidah bahasa. Yang kelima, melakukan dialog sederhana dengan tata bahasa atau kaidah bahasa Arab yang baik dan benar. Nah, di sini tema pertama yang saya bawakan yaitu tentang al-unwan, di mana di sini ada percakapan sedikit mengenai al-unwan. Dari Ali berkata kepada Sulaiman, "Assalamualaikum." Sulaiman menjawab, "Waalaikumsalam." Kemudian Ali bertanya, "Kaifa haluk?" Sulaiman menjawab, "Bi khair alhamdulillah." "Aina baituka ya Sulaiman?"
kata Ali. Sulaiman menjawab, baiti syari Ahmad yani raqmu tis'ah. Ali bertanya kembali, kam raqmu hatifika? Sulaiman raqmun hatif bla bla bla. Nah, disebutkanlah nomor HP. Baik, selanjutnya di sini ada sedikit tentang Hasan, cerita Hasan atau bisa disebut sebagai biodata Hasan, memperkenalkan diri. Ini seputar unwan juga. Ismi Hasan, ana tilmidun fil madrasati ibtidaiyah al-islamiyah al-hukumiyah al-madrasatu fi syari Sukarno raqmun asyarah wa raqmul hatif bla bla bla. Hadza baiti qaribun minal madrasati, baiti fi syari Ahmad yani raqmu salasah, dan seterusnya. Dari bacaan ini kemudian diberikan soal kepada siswa yang nanti akan dijawab. Beberapa soal seperti ma'unwanu madrasah Hasan, hal baitu Hasan qaribun minal madrasah, masmu sadiqi Hasan, hal Aisyah tilmidatun fil madrasatil ibtidaiyah al-islamiyah al-hukumiyah, ma'unwan baitu Hasan. Nah, itu bisa dijawab dari bacaan-bacaan yang di atas tadi. Nah, materi yang kedua yang saya bawakan itu mengenai al-mihnah. Sini sama ada percakapan mengenai al-mihnah, yaitu antara Ibrahim dan Hasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibrahim bertanya, ana Ibrahim, ana tilmid, wa man anta? Ketika Ibrahim memperkenalkan diri sembari bertanya kepada Hasan. Kemudian Hasan menjawab, ana Hasan wa ana tilmid aidan. Ibrahim bertanya, wa min dzalika wa man dzalika? Hasan dzalika Sayyidu Utsman huwa mudarris. Ibrahim, wa man tilka? Hasan tilka Sayyidatu Aisyah huwa muwazzafah. Ibrahim, hal dzalika syurti? Hasan, na'am dzalika syurti huwa Sayyidu Ahmad. Sini pula ada tentang seputar kalimat tentang al-mihnah, di mana di sini pemerannya adalah Umar. Ismi Umar, ana tilmidun wa hadhihi Zainab hiya tilmidatun, hadha Sayyidu Farid huwa mudarrisun, wa hadhihi Sayyidatu Fatimah hiya mudarrisatun. Unzuri ya Aisyah, dzalika Utsman huwa muwazzaf, tilka Hindun hiya mumarridun, dzalika Hasan huwa tayyibun, dan seterusnya. Dan kemudian ada pula beberapa pertanyaan yang diambil dari bacaan tersebut yang akan dijawab oleh siswa, seperti man Sayyidu Farid, hal Utsman mumarridun, hal Hasan tabibun, man Sayyidatul Maryam, man Musa hal huwa muhandisun. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Nanti akan dilanjutkan materi selanjutnya oleh saudari Fitriah. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.